triliun pada negara ini. Semua harus termasuk aparatus negara, para perusahaan yang mencari untung dari pekerja migran, sehingga dia harus memberikan perlakuan hormat, ya, tidak hanya sekedar fasilitas, tidak hanya sekedar pelayanan, tapi perlakuan hormat kepada PMI itu menjadi wajib hukumnya. Kalau yang apa kita temukan hari ini jelas, ya, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi belajar, handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi loh. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya. Kedua, pemotongan tadi gaji. Singapura 5.500.000. Ternyata dipotong selama 8 bulan. Ya. Per bulan dipotong 4.100.000. Mereka hanya tinggal mendapatkan 1.400.000. Cukup apa? Tapi yang lebih fatal dari itu adalah setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, dia harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Disitulah diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Buktinya apa? Beberapa mereka yang tidak, yang sudah mendapatkan kerja, sudah melalui perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga atas peristiwa 3 orang yang lompat, ya, kemudian 2 yang melarikan diri, saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka terpaksa. Tidak ada orang gila yang berani lompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko celaka, cacat fisik. Kalau jika tidak ada sesuatu yang mendorong terpaksa. Ini kali ketiga, Pak. Ya, ini kali ketiga. Kemudian juga pengakuan dari pihak perusahaan, mereka tidak mengetahui. Dulu ada yang meninggal, ya. Tadi katanya meninggal di rumah sakit. Oke, katakan meninggal di rumah sakit. Tapi kenapa ada upaya untuk menutupi? Tadi kompak loh, ya. CPMI yang lain mengatakan tidak tahu, tidak mungkin. Temannya 1 orang sakit kemudian meninggal itu tidak diketahui oleh yang lainnya. Berarti ada apa? Kita serahkan kepada kepolisian. Ya. Saya secara pribadi tentu marah. Tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenang kepada mereka anak-anak bangsa, ya, pejuang keluarga, pahlawan devisa yang dilakukan oleh siapapun. Dan tidak boleh di kepala, di otak pengusaha berpikir seolah-olah, ya, mereka adalah pihak yang bisa mengatur segalanya. Ini negara hukum kok. Ya. Terkait tenaga kerjaan kita punya undang-undang kok. Ya, kita akan lihat nanti proses hukum Polres. Saya garansi, ya, jika temuan-temuan dan putusan Polres ini menguatkan, ya, kita tutup perusahaan. Nggak ada ampun, nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi, nggak ada tawar-menawar. Negara tidak boleh kalah menghadapi satu atau gerombolan pengusaha apapun. Ya. Pak, terus lagi peraturan calon migran di sini, kalau apa nanti ini kan prosesnya masih ada kasus gitu, ya. Itu tetap diperbolehkan terbang ke luar negeri atau bagaimana di stop sementara atau bagaimana, Pak? Ya, saya berharap, ya, mereka yang sudah mendapatkan job, ya, mendapatkan job karena tentu sudah terikat perjanjian kerja, itu juga bisa dituntut akhirnya si PMI yang menandatangani tetap diberangkatkan, yang belum stop dulu hingga ada proses hukum.